Whoa, 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 hey, 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 hey. Another head hangs slowly, child is slowly taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas game God Hand PS2 lagi. Itu game nostalgia, game kecil kalian. Nah, tentunya di sini kita bakal lagi membahas tentang karakter-karakter yang ada di game God Hand. Dan Mimin sebagian besar sudah membahas karakter protagonis dan antagonis utamanya. Sekarang kita tinggal bahas karakternya gak terlalu penting di gamenya namun unik untuk dibahas. Apalagi kalau bukan karakter-karakter kroco yang ada di gamenya. Salah satu karakter kroco yang dimaksud di video kali ini kita bakal membahas tentang para setan, para hantu, dan para iblis yang ngeselin. Sepanjang permainan kalian bakal menemukan mereka muncul dari tubuh para punk, para geng, atau para preman dan menyerang kalian secara dengan kekuatan yang membabi buta. Nah, di video kali ini Mimin bakal bahas lengkap tentang Spectre atau hantu tersebut di game God Hand. Kita langsung aja ke pembahasannya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru gabung dengan channel Thomas Rekap, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu biar Mimin lebih semangat untuk membahas konten-konten informatif seperti ini. Pertama-tama Mimin bakal bahas tentang biografi dari Spectre atau Spectre, bacanya Spectre ya. Bahasa Jepangnya Akurio, adalah spesies yang ditampilkan dalam game God Hand dan merupakan musuh elit yang akan muncul setelah mengalahkan musuh tertentu. Jadi kita biasa nyebutnya arti dari Spectre itu adalah hantu, atau orang Indo pada saat main game rental PS2 lebih sering nyebut apa? Hantu, setan, atau iblis. Kalau Mimin sih lebih nyebutnya kayak setan keluar tuh ya kan. Jadi kalau udah setan keluar pasti dia bakal ngejar kita gitu. Jadi Mimin biasa nyebut setan kalau di zaman rental PS2. Selanjutnya kita bakal bahas tentang biologi dan anatomi tubuh secara keseluruhan dari Spectre. Hantu tampak terbuat dari material kasar seperti batu, dan tubuh mereka hampir seluruhnya tidak memiliki ciri khas, tidak memiliki puting susu, rambut, ataupun organ seks yang terlihat sama sekali. Mereka juga biasanya memiliki bentuk tubuh humanoid, meskipun ada pengecualian terhadap penampilan mereka pada hantu besar yang memiliki 4 lengan, satu badan di atas badan lain, dan ekor ular sebagai pengganti kaki. Jadi mereka lebih mirip ke humanoid, jadi lebih mirip manusia dari segi biologi dan anatomi tubuh. Spectre mampu meregangkan dan mengembangkan tubuh mereka seakan-akan terbuat dari bahan yang elastis, seperti yang terlihat pada Spectre warna ungu dan merah. Walaupun anehnya Spectre hijau tidak menunjukkan kemampuan ini. Tubuh mereka ramping namun berotot, dengan bagian tubuh mereka yang paling terlihat berotot adalah triceps mereka. Kepala sebagian besar Spectre terlihat seolah-olah bagian atasnya lebih spesifik. Area kepala mulai dari hidung hingga bagian paling atas kepala patah berantakan dan memiliki api berukuran sedang di tenggorokannya. Jadi mereka itu selalu memunculkan api ketika bertemu dengan jin sepanjang permainan. Dan apinya ini lebih mirip kayak api yang muncul tapi api bukan sembarang api ya. Jadi bukan api seperti pada biasanya gitu. Setiap hantu yang memiliki warna berbeda memiliki warna api yang berbeda-beda juga. Mereka memiliki telinga yang panjang dan runcing layaknya peri, begitu besarnya sehingga dapat terlihat dari kejauhan. Mereka memiliki mata tunggal yang besar di dalam mulut mereka, dan gigi mereka semua datar dan berbentuk persegi sempurna. Mereka juga tidak memiliki bibir. Juga meskipun mata terdapat di dalam mulut mereka, mereka masih mampu menutup mulut mereka. Jadi kita bakal bahas anggota badan atau bagian tubuh dari hantu Spectre. Hantu memiliki tangan dengan jari-jari yang panjang dan runcing, yang jumlahnya ada 5 di kedua tangan seperti halnya manusia. Mereka memiliki kaki yang aneh seperti serangga dan memiliki 2 pelengkap seperti jari di ujungnya, yang membuat bentuk kaki mereka samar-samar menyerupai tapak kuda.
Meskipun bentuknya seperti manusia, spektre atau hantu tidak pernah terlihat berjalan atau berlari di titik manapun di game God Hand, dan malah bergerak dengan langkah cepat dalam kecepatan yang sangat singkat seperti teleportasi. Namun, Grid Spectre mampu melakukan gerakan yang agak teratur, di mana mereka mendorong diri mereka sendiri dengan merangkak menggunakan lengan mereka, sementara pada saat yang sama menggunakan ekor mereka untuk meluncur di tanah. Jadi, selain induk mereka atau Great Spectre, para spektre entah itu yang ungu, yang hijau atau yang merah, mereka itu tidak terlihat berjalan karena mereka itu pada dasarnya adalah hantu. Hantu itu tidak menapak di tanah sehingga mereka berjalannya itu kayak teleportasi, bisa muncul tiba-tiba muncul di belakang tokoh utama kita si Jin. Berbeda dengan musuh lainnya, hantu tidak ditemui melalui cara biasa melainkan akan muncul dari musuh yang tumbang, entah karena peluang acak atau musuh tertentu. Ada 4 jenis hantu yang berbeda, semuanya sangat kuat dan semuanya memainkan peran utama dalam permainan. Mereka semua memiliki jumlah kesehatan yang tinggi ditunjukkan oleh bar kesehatan khusus mereka. Spektre-spektre ini selain dari kekuatan mereka yang luar biasa dikenal karena kecepatan mereka yang tak tertandingi, mampu melangkah cepat untuk menempuh jarak yang jauh alih-alih berjalan atau berlari seperti musuh normal. Dan di poin ketiga kita bakal bahas poin selanjutnya, bahas tentang kecepatan dari spektre. Spektre mampu melangkah cepat untuk melepaskan diri dari serangan jin jika diserang dengan serangan non balik, serta bergerak ke belakang jin dan mencoba menangkapnya. Walaupun mereka memerlukan refleks yang lebih tinggi dan bahkan kemampuan memprediksi gerakan dan serangan mereka. Serangan balik yang merupakan kelemahan mereka secara alami memungkinkan terjadinya kerusakan besar. Spektre juga memiliki animasi kematian yang unik, di mana mereka berubah menjadi hitam pekat, lalu hancur dan meledak saat dikalahkan, dan biasanya meninggalkan hadiah besar, yang dapat berkisar dari sejumlah besar emas, buah penyembuh tinggi, atau bahkan kartu teknik. Ya, tentu saja sobat rekap, kalian pasti expect untuk mimin bahas satu persatu kan karakter hantu ini. Tentu saja kita bakal langsung aja bahas. Pertama kita bakal bahas hantu ungu atau yang berkekuatan bola api. Dalam bahasa Jepang disebut Murasaki Akuryo. Merupakan tipe pertama dan tipe hantu paling dasar yang diperkenalkan, ditemui pada tahap pertama permainan. Mereka muncul sebagai humanoid dengan kulit hitam dan abu-abu gelap. Rongga tengkoraknya terbuka dan memuntahkan api ungu yang juga menelan lengannya bawahannya. Mereka adalah momok paling dasar, mampu bergerak sangat cepat dan menempuh jarak yang jauh lebih daripada musuh-musuh non-momok manapun. Mereka menyerang dengan ganas dengan mengayunkan lengannya yang panjang dan bercakar ke arah pemain serta melemparkan bola api ungu ke arah mereka secara membabi buta. Kadang-kadang mereka akan hampir seketika di belakang jin dan mencoba untuk meraih dan melemparkannya ke tanah. Ini dapat dicegah dengan perintah counter di mana jin akan melakukan tendangan tinggi, mengayunkan kakinya cukup tinggi untuk mengenai wajah momok dari depan dan meluncurkannya. Ditambah musuh lain yang terlalu dekat dengan punggung jin yang menghadap ke arah mereka secara drastis meningkatkan kemungkinan mereka akan mencoba serangan tangkap yang menyiapkan beberapa counter dengan tombol bulat kalau di PS2. Selanjutnya kita bakal membahas tentang hantu kedua, yaitu hantu hijau atau hantu pedang. Hantu hijau dalam bahasa Jepang disebutkan Midori Akuryo adalah jenis hantu kedua yang diperkenalkan, pertama kali muncul di tahap 2 meskipun mereka mungkin ditemui di tahap 1 jika tingkat kesulitannya berada di level die. Hantu hijau sangat mirip dengan saudaranya hantu ungu, namun mereka dibedakan dari warna api merahnya dan tidak memiliki lengan bawah yang menyala. Mereka terutama berwarna biru tua dengan tanda-tanda hijau yang menutupi sebagian besar tubuhnya kecuali lengan bawah dan perut sebagai contoh. Mereka juga memiliki bilah besar yang tumbuh di lengan bawah kirinya. Jadi bilahnya itu kayak apa ya, kayak senjata kayak pisau gitulah. Jadi pisau besar yang ada di tangan kiri mereka. Tentu saja karena pengenalan mereka yang lebih baru dan senjata bawaan, mereka lebih sulit dilawan. Dengan perbedaan terbesar adalah bilah besar yang terpasang di salah satu lengan mereka yang menjadi senjata utama mereka. Meskipun masih sangat sulit, aturan pertempuran yang sama seperti Purple Spectre atau Spectre ungu berlaku untuk yang hijau juga. Dengan satu-satunya pengecualian adalah kemampuan untuk melontarkan diri mereka ke jin dalam jungkir balik untuk menghasilkan kerusakan besar. Melangkah ke samping terlebih dahulu membuat mereka rentan dari samping selama serangan ini, rentan terhadap serangan balik juga.
Dan hantu yang ketiga, itu namanya hantu merah dalam bahasa Jepang Aku Kurio. Biasa disebut di bahasa Indonesia adalah hantu jarum karena memiliki jarum atau duri di sekujur tubuhnya. Merupakan variasi ketiga dari hantu yang ditemui dan jauh lebih langka dibandingkan hantu ungu dan hantu pedang. Dan pertama kali muncul di tahap 3. Red Spectre sebagian besar tampak identik dengan Purple Spectre, tetapi memiliki beberapa perbedaan utama seperti api di kepala dan lengan bawah mereka yang berwarna biru. Tubuh mereka sebagian besar berwarna hitam kecuali lengan bawah berwarna merah dan betis dan kaki berwarna biru. Mereka juga memiliki jarum merah yang tumbuh di tubuh mereka atau lebih mirip kayak duri yang menjadi asal nama mereka atau hantu jarum. Metode serangan utama mereka adalah dengan memanjangkan duri-duri besar dari seluruh tubuh mereka saat jin berada di dekat mereka, yang hanya dapat dihindari dengan jungkir balik. Pergerakan mereka jauh lebih bergantung pada langkah kilat yang membuat mereka jauh lebih sulit dilacak, dan mata harus terus mengawasi mereka untuk mempertahankan kendali pertarungan. Saat hantu-hantu ini menyerang jin, mereka tidak dapat dipukul dari sudut manapun karena duri-duri itu menjorok ke segala arah, membuat jin kesulitan untuk melakukan serangan jarak dekat. Oke sobat rekap, itu dia tadi penjelasan secara terperinci satu-satu dari 3 hantu yang muncul di sepanjang game God Hand. Sekarang kita bakal bahas latar belakang dari hantu tersebut dan bagaimana bisa ada hantu di game God Hand. Ya, mereka itu tadinya hanyalah para preman-preman atau tukang pukul yang dibayar Fordepas untuk memburu tangan dewa. Namun ternyata Fordepas tidak percaya sepenuhnya kepada para preman tersebut dan akhirnya membuat para preman tersebut diam-diam disusuki atau dirasuki oleh berbagai macam hantu yang sebenarnya sudah mendiami tubuh mereka sejak lama. Dan ketika mereka kalah, maka hantu tersebut bakal keluar dari tubuh mereka layaknya Plaga di game Resident Evil 4 yang muncul ketika para Ganado sudah mati ditembak oleh tokoh utamanya si Leon Kennedy. Bedanya kalau di sini adalah versi God Hand-nya di mana Jin lah yang menjadi tokoh utamanya. Wajar aja sih menurut Mimin ada persamaan mengingat game ini sama-sama masih di bawah buatan game Capcom. Ya, satu developer juga sebenarnya. Walaupun ya ada perbedaan, namun intinya satu induk perusahaan Capcom. Oke, di poin terakhir kita bakal bahas. Jadi sebenarnya hantu ini memiliki kehendak pribadi atau tidak? Jawabannya tidak. Mereka itu sepenuhnya di bawah kendali pemimpin Fordepas. Ya, untuk pembahasan Fordepas sendiri, Mimin sudah bahas videonya tersendiri biar kalian mampir. Soalnya kalau dibahas di video ini bakal kepanjangan banget. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian terhibur. Kita bakal jumpa lagi tentang konten-konten karakter game God Hand tentunya di channel Thomas Recap ID. Sampai jumpa lagi. Dadah.